zakat fitrah? Loh, kok udah? Ustaz Somad, aku udah seminggu yang lalu. Kenapa Ustaz bayar duluan? Wajaza ta'jiluha fi awwalihi. Dalam mazhab Syafi'i, boleh membayarkan zakat fitrah di awal Ramadan. Kata Imam Zakaria Al-Ansar, sudah boleh bayar zakat fitrah di awal Ramadan kemarin. Maka saya seminggu yang lalu udah saya serahkan beras zakat fitrah. Tapi menurut mazhab Maliki dan Hambali, biyaumin aw yaumaini, 2 hari sebelum Idul Fitri. Jadi yang bayar 2 hari kemarin bagus, yang sudah bayar sebulan awal Ramadan kemarin bagus. Terus apa maksud Ustadz dari mulai maghrib sampai khotib naik mimbar? Maksudnya siapa yang hidup dari mulai maghrib besok sampai khotib naik mimbar, siapa yang hidup di sini wajib bayar zakat fitrah. Jadi kalau ada bapak ibu yang tak mau bayar zakat fitrah, asar besok mati. Siapa yang mati besok asar, maka dia tak wajib bayar zakat fitrah karena dia tidak mengalami waktu wajib. Misalnya ibu sekarang hamil, pas besok malam lahir anak, namanya Laila karena lahir waktu malam. Namanya siapa? Laila Fitri. Kenapa gitu namanya? Lahirnya malam Idul Fitri. Mohon maaf Bu Laila kalau kebetulan namanya sama. Maka yang lahir besok malam wajib bayar zakat fitrah karena dia hidup dari mulai azan maghrib sampai khotib naik mimbar. Ada ibu-ibu hamil, maaf cakap, sholat dia Idul Fitri, naik khotib ke atas mimbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkejut ibu tuh, lahir anaknya. Pertanyaannya, wajibkah anak itu dibayarkan zakat fitrah? Tidak, karena khotib udah naik. Maka ibu yang pelit, yang bakhil, kasih tahu sama dia, jangan kau lahir ya, jangan kau lahir sebelum khotib nih naik. Ibu sama bapak kemarin udah bayar zakat fitrah, udah diserahkan ke masjid Ibadur Rahman, sudah bayar zakat fitrah. Tiba-tiba besok sore mati. Pertanyaannya, apakah wajib bayar zakat fitrah bagi dia? Tidak, karena dia tidak hidup di maghrib. Terus kalian minta lagi ke Ibadur Rahman? Tidak, karena udah diserahkan. Yang datang lagi ke pengurus, Pak Ismail, balikkan beras kami itu, mati bapak itu kemarin. Jelas? Ada namanya waktul wujub, waktu wajib membayar. Tapi ada namanya waktul jawaz, waktu boleh. Jadi yang udah bayar kemarin, saya anjurkan cepat bayar supaya panitia membagi. Kapan dibagi Pak Ismail? Besok. Janganlah pula besok malam diserahkan. Kapan orang ini lagi nimbang? Orang ini mau beli baju hari raya juga. Jadi kalau bisa diserahkan semua. Mudah-mudahan yang sudah menyerahkan berkah Ramadannya insyaallah. Amin. Ada orang miskin, tak wajib dia bayar zakat fitrah karena dia miskin, dia sendiri tak wajib. Beda fakir sama miskin. Janda tua sebatang kara, tak ada laki, tak ada anak, tak ada usaha, sendirian, tak ada income sama sekali. Apa namanya itu? Fakir. Ada anak, suami tak ada, sebatang kara, tapi ada pemasukan sebulan 500-300 ribu, tak cukup keperluan. Itu namanya miskin. Jadi zakat fitrah itu diberikan kepada innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin fi sabilillah wa banis sabil. 8.
boleh dia dikasih zakat fitrah. Berapa Ustaz Somad bayar zakat fitrah? Ada masjid yang membuat 2,5, ada 2,7. Masjid kita berapa? 2,5. Saya dari dulu bayar zakat fitrah 3 kilo. Loh, masjid kan minta 2,5. Kenapa Ustaz bayar 3 kilo? Karena zakat fitrah itu 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu 7 on setengah. 7 on setengah, 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 berapa? 3 kilo. Itulah yang saya pakai. Tapi saya tak menyalahkan yang 2,5, yang 2,7 pun bisa. Jangan berhitung-hitung kita sama Allah. Nanti Allah berhitung-hitung pula sama kita. Dikasihnya kita napas setengah. Judul lagunya setengah napasku pergi. Bahasa kitanya suasa ongo. Bayar pakai duit atau pakai beras Pak Ustadz? Mazhab Syafi'i pakai beras, mazhab Hanafi pakai duit. Terserah mau pilih mazhab Syafi'i atau mazhab Hanafi. Saya sejak pulang ke Pekanbaru 2008 sampai sekarang 2025 bayar zakat fitrah pakai beras, tak pernah pakai duit. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai duit. Jangan berkelahi gara-gara ini. Berkelahi yang pakai duit dengan pakai beras. Ketawa yang tak bayar zakat. Untung kita tak berzakat. Belum zakat berkelahi kita macam orang tua. Sekarang yang kelima. Yang kelima, sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri sudah bisa dilaksanakan 12 menit setelah terbit matahari. Ada jam terbit matahari kita. Jam berapa terbit matahari Pak Ustadz? Tanyalah Google. Google, jam berapa terbit matahari di Pekanbaru? Cara nyarinya Pak Ustadz, waktu sholat Pekanbaru. Matahari terbit jam 6.16. Jam 6.16 handphone saya. Tambah 12 menit. Ini bumi, ini bumi. Waktu terbit matahari, matahari itu kan bulat kan? Waktu terbit matahari, datang setan menghampiri. Setan itu bertanduk. Datang setan menghampiri. Jadi metal dia. Selama 12 menit. Matahari terbit sekarang di Pekanbaru tanggal 30 Maret 2025, 30 Ramadan, jam 6:16. Lewatkan 12 menit sampai hilang waktu tanduk setan. 6:16 tambah 6:12, 6:28. Genapkan 6.30. 6.30 sudah bisa sholat Idul Fitri. Kenapa masjid kita 7.15? Menunggu kain belum dijahit. Kalau dibuat 6.30 cepat kali. Itulah maka ada masjid yang membuat jam 7, ada yang jam 8, masih boleh sampai matahari tergelincir, habis zuhur tak bisa lagi. Itulah waktu sholat Idul Fitri. Maaf cakap, perempuan yang dalam keadaan berhalangan tetap datang tapi tak sholat, mendengarkan khutbah. Zaman Nabi perempuan-perempuan berdiri di pinggir lapangan mendengarkan khutbah. Makanya jangan sampai khotib berkhutbah, jamaah bercakap. Salat Idul Fitri itu intinya bukan yang 2 rakaat itu. Salat Idul Fitri itu intinya adalah mendengarkan khutbah. Ini saya tengok di mana-mana, sudah habis salat, asiklah membahas telekong kau di mana belinya, cantik kali bunganya gitu. Makanya ibu kalau beli telekong hari raya yang biasa-biasa aja, jangan semua bunga ada di situ.
Macam jualan bunga tai ayam pun ada di situ. Yang menimbulkan fitnah, yang menimbulkan yang biasa-biasa saja. Jadi Idul Fitri kita datang semuanya, dengarkan khutbah baik-baik, apalagi masjid kita beratap tak kepanasan sampai ke belakang, jalan-jalan ini penuhkan semua, sound system semua bagus. Ini amal yang kelima. Berikutnya amal yang keenam. Amal yang keenam, kalau datang dari arah sini, pulangnya dari arah sini. Kalau datang dari arah sini, pulangnya dari arah sini. Apa maksudnya itu? Bersilaturahim. Karena kalau datang dari sini, kan udah salaman sama orang. Keluarnya dari sini, salaman juga lagi sama orang. Kalau datang dari arah sini, datang ke rumah. Kami dulu waktu masih kecil, semua rumah orang tuh kami masuk. Karena ada duitnya. Kecil-kecil masuk, ambil dodol, ambil kacang, ambil penuh kantong itu. Masih ada anak-anak kecil begitu sekarang? Alhamdulillah, berarti masih sehat otaknya. Sekarang anak-anak sudah tak peduli lagi, tak peduli dodol, tak peduli kue hari raya, asik main game gadget. Selagi anak-anak masih peduli, datang ketawa, berarti masih sehat otaknya. Kita doakan semoga anak-anak kita ini sehat walafiat. Datang ke rumah ini, datang ke rumah ini, datang ke rumah ini, datang ke rumah. Itulah kenangan masa kecil. Kita ini manusia yang punya memori, punya kenangan. Jangan sampai besar ditanya, apalah kenangan kau waktu masih kecil? Enggak ada. Pernah kau sholat Idul Fitri? Enggak. Pernah kau bertamu ke rumah orang ngambil dodol? Enggak. Pernah kau dikasih duit? Tidak. Kau dari mana? Entah. Apanya ini? Orang apa Robocop? Saya punya kenangan masa kecil. Ustadz Atan punya kenangan masa kecil. Bapak ibu semua punya kenangan. Termasuklah kita malam ini. Kita sedang membuat kenangan untuk anak-anak kita ini. Semoga anak kita ini punya kenangan yang indah dengan Masjid Ibadur Rahman ini, insyaallah. Amin. Terakhir yang ke-7. Yang ke-7 adalah man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa atsba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, dapat pahala puasa setahun. Kalau mau dapat pahala puasa setahun, puasa 6 hari di bulan Syawal. Pak Ustadz, kami kemarin tinggal puasa 7 hari, kami ganti dulu atau puasa 6 dulu? Puasa 6 itu sunat, mengganti itu wajib. Yang didulukan sunat apa yang wajib? Wajib. Jadi kalau begitu wajib dulu 7 hari, tambah sunat 6 hari. 7 tambah 6 13. Habislah kue hari raya itu Pak Ustaz. Dengarkan baik-baik. Menurut Imam Zakaria Al-Ansari dari mazhab Syafi'i, siapa yang mengganti puasanya 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Saya ulang sekali lagi. Siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, ibu kemarin tinggal 7 hari, ganti 6 hari di bulan Syawal. Bapak kemarin tinggal 7 hari, 10 hari, ganti 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Sekarang saya tanya, pilih yang 13 hari atau 6 hari? Bagus. Kalau ada yang mau 13 hari, bagus. Mau yang 6 hari, bagus. Yang tak puasa, ya nggak apa-apa, orang dia sunat kok. Tapi pengalaman saya, kalau kita nggak puasa, banyak kali lah. Kalau kita sedang puasa, ada aja godaannya. Saya pas sedang puasa, khutbah saya di masjid DPR. Selesai sholat, datang orang. Ustaz, pindah singgah kita ke Pondok Bawang kan? Pas sedang puasa, datang orang bawa nasi kotak. Ustaz, pas nggak puasa, tak ada tawaran makan.
Macam tahu orang kita. Misal Bapak sedang puasa. Bapak sedang puasa, singgah ke rumah Ustadz Atan. Terus Ustadz Atan menyiapkan teh. Minum Pak Haji, minum Pak, minum. Sekarang saya tanya, Bapak terus puasa atau Bapak batalkan? Laki-laki jarang yang mau mengungkapkan isi hatinya. Sekarang bagus kita tanya ibu-ibu. 90% laki-laki suami di Indonesia tidak pernah mengatakan I love you kepada istrinya. Jadi kalau ada suami ibu nggak pernah mengatakan I love you, berarti termasuk yang dalam 90 ini. Karena kebanyakan laki-laki itu lebih banyak mengucapkan I love you kepada istri orang lain daripada ke istri. Tapi suami ibu nggak masuk. Suami ibu orangnya. Misalnya saya bertamu ke rumah ibu, saya sedang puasa. Lalu ibu buatkan teh manis, minumlah Pak Ustadz. Lalu saya bilang, saya puasa Bu. Ibu sakit hati nggak? Tidak. Kenapa? Gula ibu tak habis. Karena kata Nabi, faman sya'a falyasum. Siapa yang mau silakan teruskan puasa. Waman sya'a falyuftir. Siapa yang mau silakan berbuka. Kenapa lah Ustadz nggak batal? Ya cuman teh manis, ngapain aku batalkan? Tapi kalau ada pula sambal belacan, emping melinjo, ada ikan masin, tak usah disebut meniti ailiwa. Nah, jadi nanti kalau ada tamu yang puasa, tak mau dia makan, jangan tersinggung. Itu maksud cakap saya ini. Makanlah Pak Ustadz. Saya tengok dulu lauknya. Kok cuma ayam gorengnya? Eman-eman. Bagus ku teruskan puasa. Itulah 7 amal kita. Itu yang anak-anak itu minta satu ke depan mengulang 7 yang ku sampaikan tadi. Maju, depan. Maju. Maju setorang. 7 amal di akhir Ramadan. Oke, maju. Sini. Kasih mic. Siapa namanya? Hah? Raffi. Masya Allah. Kelas berapa udah? Kelas 5 Raffi. Sebutkan 7 amal di akhir Ramadan, di awal Syawal. Sebutkan. 1. Amal beritikaf. Itikaf. Hilal atau anak bulan. Menengok anak bulan hilal. Bertakbir. Bertakbir. Zakat fitrah. Zakat fitrah. Sholat Idul Fitri. Bersilaturahim. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Dah, duduk. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Kasih mic ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, saya sudah sejak 8 tahun yang lalu sempat sholat sama Ustaz langsung di sini sama anak saya. Dan pada Allah, biasanya kita lihat di Instagram hari ini berubah. Saya seorang praktisi pendidikan, guru juga, dan saya di sebuah dasar negeri. Jadi saya mau bertanya, Ustaz,
bagaimana kita melakukan kebiasaan, karena kita lihat sudah banyak kemunduran untuk anak kita itu kebiasaan untuk adab atau itu. Karena saya sebagai guru, alhamdulillah sudah mencoba. Saya mengkombinasikan belajar saya dengan lagu Nasir Abbas Ibnas. Itu kan lagu itu bercerita tentang ilmuwan yang menciptakan pesawat terbang awalnya, tapi dia bertafakur kepada Allah karena sudah melakukan sebuah penemuan. Alhamdulillah sudah saya lakukan itu, dan saya sekarang alhamdulillah menjadi seorang guru YouTuber. Tapi mungkin tidak sebanyak Ustaz ya. Hanya 600 orang sudah melihat YouTube saya, dan itu pada modal saya tidak ada berpikir untuk sejauh itu. Jadi pertanyaan saya terakhir, bagaimana secara simpel saja kita melakukan kebiasaan untuk anak-anak kita. Yang anak sekarang ini kan sangat mengikuti perkembangan zaman, karena maaf saya menyampaikan juga kan ada namanya generasi Gen Z, Alpha. Kita kan harus juga mengikuti perkembangan itu. Jadi bagaimana yang simpelnya melakukan kebiasaan agar anak-anak tetap dalam ketakwaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bisa karena biasa. Berawal dari bangun pagi. Gak bisa anak-anak ini disuruh bangun pagi besok, bangun. Tak bisa gitu. Bapaknya membangunkannya. Gak bisa anak disuruh bangun pagi, bapaknya bangun jam 7. Mendidik anak ini macam memandikan kudo, bukan macam memandikan barua. Kalau memandikan barua, diikek tali baruaknya, dicampakkan, awak menontonnya dari atas. Tapi kalau mandikan kudo, awak basah dulu. Jadi dari subuh itu bapak bangunkan anaknya, bang. Kenapa anak tidak kebiasaan bangun pagi? Kebanyakan ibu-ibu mengadu payah membangunkan laki sembahyang. Beruntunglah ibu yang punya laki sembahyang. Mudah-mudahan anak-anak gadis kita dapat suami yang sholat. Tak ada bahagianya punya laki tak sembahyang. Walaupun mobilnya mahal, rumahnya mewah. Cemana perasaan ibu punya laki tak sembahyang? Macam tidur sama babi hutan, Pak Ustaz. Itu pengakuan orang yang laki tak sembahyang. Udah, habis dari sholat pulang, sarapan pagi. Enak aja bapak ibu minum pakai tangan kiri. Tidak bisa begitu. Anak ini kita contohkan yang simpel aja. Minum pakai tangan kanan. Ini sekarang saya tengok banyak ayah mak minum pakai tangan kiri. Tak usahlah kita melambung-lambung tentang pendidikan tinggi. Minum pakai tangan kanan aja itu udah hebat tuh dah. Setan minum pakai tangan kiri. Makanya setan kalau tengoknya orang minum pakai tangan kiri, "Hai bro, my brother," katanya. Dah, habis makan, biasakan dia jangan meninggalkan makanan di atas meja. Cuci piring. Tak ada gunanya anak S1, S2, S3 hebat tak pandai membawa piring ke dapur. Tak dapat pendidikan yang baik. Habis itu masuk sekolah. Jam 8 sampai jam 4 sore sekolah. Carikan sekolah Islam full day untuk SD. SMP, SMA tak ada tawar-menawar. Tingkat SMP, tingkat SMA wajib masuk pondok. Saya tak sanggup mengawal anak main handphone, main gadget, nonton Netflix, film, internet, YouTube, tak sanggup. Pokoknya kuncinya kalau sudah SMP, SMA tak ada tawar-menawar, wajib masuk pondok. Tamat SMA, kuliah. Kemana dia kuliah? Anak saya ini Pak Ustadz kuliah di Bandung. Siapa kawannya di Bandung? Sama siapa dia tinggal? Ada keluarganya di sana? Kalau tidak ada, bagus di Pekanbaru ini aja. Apa yang jauh-jauh?
balik nanti entah apa kerja dia. Tapi kalau dia sudah dididik dengan baik, di sana ada pula keluarga, ada kawan, ada sahabat yang amanah, silakanlah terbang sejauh mata memandang. Proses pembiasaan dari rumah. Ibu. Semua pokok pangkal kita ini yang pertama adalah ibu. Al-madrasatul ula. Sekolah yang pertama di dunia ini adalah ibu. Kalau ibu didik baik, insya Allah anaknya baik. Ibunya solehah, anaknya soleh. Ibunya Aminah, anaknya Muhammad. Aminah, perempuan yang amanah, anaknya insya Allah Muhammad terpuji. Tapi kalau maknya sundil bolong, nyiblorong, suster ngesot, mak lampir, lakinya genderuwo, anaknya tuyul. Ini saya yakin ini anak-anak ini baik-baik semua ini. Baik-baik karena bapaknya baik, ibunya juga baik, insya Allah. Mudah-mudahan generasi kita ke depan dijaga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Habis. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya Pak Ustaz. Ini saya mau bertanya masalah yang berhak menerima zakat. Dalam YouTube Ustaz itu pernah mengatakan bahwa santri itu boleh datang zakat. Pertanyaan saya, apakah orang yang mahasiswa yang kuliah tapi dia tidak dianggap prodinya itu bukan prodi ilmu agama, apakah juga bisa berhak untuk menerima zakat? Zakat itu maksudnya. Ada mahasiswa, ayahnya meninggal, emaknya janda di kampung, gaji emaknya sebulan 500.000, dia kuliah di Pekanbaru, ngekos. Kira-kira dia berhak tak dapat zakat? Berhak. Masuknya kemana? Miskin, karena kiriman emaknya tak cukup. Jadi dia masuknya ke miskin. Ayahnya mampu, emaknya mampu, tapi dia dapat juga zakat Pak Ustadz. Berarti dia dimasukkan ke dalam fisabilillah. Fisabilillah, semua yang bisa menolong agama Allah itu masuk fisabilillah. Tapi dia bukan jurusan agama Pak Ustadz. Apa jurusan dia? Jurusan dia arsitek. Dia kuliahnya di ITB, Institut Teknologi Bandung. Rupanya arsitek tak bisa menolong agama Allah. Ini yang menggambar masjid kita ini arsitek. Datang arsitek ke saya, Ustadz Somad, untuk menggambar pondok semuanya gratis. Arsitek tuh, arsitek pun bisa menolong agama Allah. Iya, tapi dia bukan sekolah fakultas syariah Pak Ustadz. Fakultas apa dia? Kedokteran. Rupanya kedokteran tak bisa menolong agama Allah. Bisa. Saya masuk ke suku Talang Mama. Masuk ke suku Talang Mama setahun sekali, ke Bagan Benio setahun sekali. 6 bulan sekali. Acara khitan masal. Yang mengawani saya khitan masal tuh ustadz apa dokter? Dokter. Kalau ustadz mana ada yang mau? Salah potong lah. Habis. Operasi, maaf cakap, operasi pemeriksaan kesehatan itu dokter semua. Dokter-dokter yang ikhlas-ikhlas, yang baik-baik. Jadi
menolong agama Allah ini bukan cuman fakultas usuluddin dan fakultas syariah, bukan cuman fakultas dakwah dan tarbiyah, fakultas sains dan teknologi. Bisa tidak menolong agama Allah? Saya ceramah sekali di Masjid Ibadur Rahman, sekali cuman, tapi bisa ditonton ulang oleh 2 juta subscriber. Dari mana? Dari sains dan teknologi. Makanya anak bapak ibu masukkan ke sains teknologi, masukkan ke arsitek, masukkan ke, dapat dia Pak Ustadz. Ya secara pemahaman menolong agama dapat. Tapi kenapa waktu kami masukkan ke Basnas tak dapat? Duitnya tak ada. Duit Basnas tak ada. Duit Basnas tak ada. Duit Basnas tak ada. Duit Basnas tak ada, garasinya habislah. Maka bayar ke Basnas. Basnas provinsi, kantornya di Jalan Diponegoro, dekat rumah sakit Arifin Ahmad, sebelah kanan dari rumah gubernur. Untuk Basnas Kota Pekanbaru di Komplek Masjid Ar-Rahman Jalan Sudirman. Bayarkan zakat ke Badan Amil Zakat Nasional. Ini untuk zakat harta, zakat tabungan. Ini kalau ditengok jamaah ini semuanya ini minimal tabungannya 100 juta ini minimal. Dari bunyi aminnya macam gak yakin. Kalau tabungannya 100 juta disimpan selama setahun, maka zakatnya 2,5%. Pertanyaannya, berapakah yang mesti dikeluarkan? Emang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. 2,5 juta. Jadi kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Kalau 4 miliar 100 juta. Mudah ngitungnya. Cuman tak tahu entah duit siapa. Bayarkan. Pak Ustadz, ini 100 juta. Berarti tabungan Bapak 4 miliar. Enggak Pak Ustadz, tabungan saya cuma 1 miliar. Oh, Bapak salah hitung. Kalau 1 miliar berarti zakatnya 25 juta. Kenapa Bapak kasih 100? Saya mau mancing Allah Pak Ustadz. Saya pancing dulu 100 biar supaya tahun depan uang saya jadi 4M. Berarti yang 25 juta zakat, yang 75 sedekah. Ada orang model begitu. Bekerja direktur rumah sakit, zakatnya berarti 2,5%. Dia bayar 5%. Saya bayar 5% Pak Ustadz. Loh, salah hitung Bapak, kok 5%? Karena saya tengok petani Pak Ustadz, petani itu pergi pagi sama sapinya masih bisa dibedakan. Ini sapinya, ini orangnya. Pas pulang sore payah membedakannya. Berapa zakat petani? 10%. Petani 10%. Berpanas-panas, berkubang dalam lumpur 10%. Kalau tak ada hujan, kalau irigasi potong biaya operasional 5%. Masa saya di kantor yang pakai AC 2,5%? Malu dong sama petani. Dibayarnya 5%. Ada. Selalu saya jumpa makhluk-makhluk unik macam ini. Cuman nggak banyak. Mereka ini udah macam dinosaurus. Udah hampir-hampir punah. Mesti dibudidayakan ini orang-orang begini. Mudah-mudahan orang-orang macam ini nanti, inilah anak-anak kita ini nanti yang bergaji 4 miliar insyaallah. 4 miliar. Masa iya Pak Ustadz ada orang gajinya 4 miliar ya? Sekali gambar arsitek menggambar kondominium 100 lantai ke atas. Anti gempa. Datang gempa bisa meliuk bangunan itu. Maaf. Dibayar orang 50 miliar. Kemana dia bayar zakat? Dibayarnya zakat ke Masjid Ibadur Rahman. Setelah Basnas. Basnas mengarahkan ke Ibadur Rahman. Itulah pentingnya membuat ingatan masa kecil. Makanya malam ini, malam terakhir Ramadan, besok malam sudah malam takbiran. Mudah-mudahan malam ini menjadi kenangan baik untuk anak-anak kita semua. Ala hazihin niyah.
untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma innaka afuun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, cinta kepada maaf. Fa'fu anna, maafkan segala silap salah kami ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali ajdadina, nenek moyang kami, wali masyayikhina, guru-guru, ustad-ustad, buya-buya kami, wali man hadarana, semua yang hadir malam ini, wali man syarakana, yang tidak dapat hadir namun mengikuti kajian kami malam ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'atana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana. Terima salat tarawih kami, terima bacaan Quran kami, terima puasa kami ya Allah. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makanil mubarak, sebagaimana engkau kumpulkan kami di tempat yang berkah, di bulan yang berkah. Fajma'na ma'al habibil mustafa, kumpul